Tempat ini tempat yang hampir pasti merupakan peninggalan yang sangat otentik bersejarah, karena Kristus pernah mengajar ya di sinagoga yang dikaitkan berdekatan dengan rumah mertua dari Santo Petrus. Nanti kita bisa melihat bagaimana reruntuhan dari gereja di zaman Bizantium yang biasanya dibangun berdasarkan berita yang diterus sampaikan, ya, tradire bahasa Latin itu yang nanti menjadi kata tradition, diterus sampaikan dari zaman ke zaman karena gereja menghayatinya dari liturgi. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat itu. Kemudian tadi sering dalam perbincangan kita selama kita berada di Tanah Suci, orang mengatakan ada bahasa Yunani, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Mungkin kita bertanya bagaimana kehidupan Kristus pada abad pertama. Jadi kalau kita melihat ya, misalnya ketika Petrus mau menyangkal Yesus, nanti kita bisa lihat di Yerusalem ya, di rumahnya Kayafas, dia kan mau menyangkal, saya bukan bagian dari murid-murid Yesus itu. Tapi hamba-perwira itu bisa tahu dari mana? Dari logat bahasanya. Kenapa? Karena memang di masyarakat Galilea itu adalah masyarakat yang multi etnik dan multilingual. Makanya jelas sekali disebutkan karya Yesus itu adalah Derek Hayam via Maris, Derek Hayam Afer Hayarden, seberang sungai Yarden atau Yordan, dan Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Tadi kita di gereja yang dibangun belakangan, tetapi itu disebut gereja Sabda Bahagia. Nah, dari situ kita bisa membayangkan bagaimana Kristus memulai pelayanannya di Galilea, sehingga dia khotbah di atas bukit itu digambarkan dalam kitab suci, tadi sudah kita pelajari. Tapi kalau kita pelajari di akhir dari misi Yesus ketika Yesus disalibkan dan kemudian bangkit dari orang mati, pada saat perempuan-perempuan itu pergi ke kubur mau mencari Yesus dan merempah-rempahi dengan rempah-rempah dan minyak itu, penampakan malaikat terjadi. Kenapa kamu mencari yang hidup, yang sudah bangkit di antara orang mati? Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Dan ke Galilea pula, di wilayah Galilea itu, apa yang namanya amanat agung itu disampaikan kembali. Pertanyaannya, kenapa di Galilea? Karena Galilea wilayah bangsa-bangsa. Dalam waktu yang sangat singkat Injil itu bisa go internasional. Dan itu semua sudah dipersiapkan dalam misi Yesus itu. Makanya ini menjadi saksi bisu ya, sinagog ini, di mana ditemukan nama-nama orang dari pertengahan abad pertama tadi disampaikan oleh Christian, nama-nama dalam bahasa Aram, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, bahkan Latin. Kenapa? Karena memang bahasa Ibrani itu adalah bahasa liturgis, bahasa klasik yang untuk membaca Torah. Bahasa Aram itu dipakai setelah pembuangan Babel tahun 539 sebelum Masehi, karena orang Yahudi di sana setelah pembuangan dari Babel itu mereka tidak lagi lancar berbahasa Ibrani klasik, maka mulailah muncul penerjemahan ketika berada di sinagog-sinagog. Penerjemah itu namanya maturgeman. Kalau itu bisa dibandingkan dengan bahasa Arab, al-mutarjem itu seorang penerjemah. Nah, terjemahannya itu lama-lama itu dibukukan, itulah yang namanya targum, ya. Dan targum itu bahasanya Aram. Misalnya ketika Yesus di sebuah sinagog itu diberikan gunungan kitab, yang dibuka kitab Nabi Yesaya, Ruah Adonai alai, roh Tuhan ada padaku, pada hari ini, pada saat kamu mendengarnya semua sudah genap. Ungkapan pada hari ini ketika kamu mendengarnya sudah genap itu kan wacana, jadi teksnya dibaca dalam bahasa Ibrani, tapi ketika Yesus mengajar dalam bahasa Aram. Nah, Yesus bertindak sebagai seorang maturgeman, seorang penerjemah sekaligus mengajar. Lama-kelamaan dari terjemahan tafsiriyah, terjemahan yang mengandung komentari, jadi agak bebas kadang-kadang. Makanya ketika Yesus mengucapkan sabda dari Mazmur pasal 22, Eli Eli lama asfatani dalam bahasa Ibrani, Yesus mengucapkan sabaktani, dan sabaktani itu bahasa Aram, metul mah sabaktani, jadi itu bahasa Aram, jadi itu semacam targum.
Nah makanya kita tidak bisa membatasi Yesus itu seperti misalnya ajaran Buddhis yang hanya berakar dari satu bahasa Pali, atau agama Islam yang hanya berakar dari satu bahasa Arab. Tidak bisa, karena memang karya Yesus itu karya untuk segala bangsa dan memakai bahasa yang berbeda-beda. Nah, pertama adalah setting sejarah, ya. Misalnya tadi Christian menceritakan tempat ini adalah perbatasan antara kekuasaan wilayah anak-anak Herodes Filipus, Herodes Antipas, ya, dan Herodes Archelaus satu sebetulnya yang di wilayah Yudea. Kenapa akhirnya menjadi kekuasaan Pontius Pilatus? Pontius Pilatus itu wali negeri sementara. Jadi itu terjadi ketika Archelaus dipecat oleh Kaisar Roma karena 3 wilayah anak-anak Herodes itu semua di bawah kekuasaan Roma. Dia dipecat karena apa? Karena dianggap dia tidak setia atau tidak loyal kepada pemerintah lagi. Kemudian diangkat wali negeri sementara namanya Pontius Pilatus sampai pada saat penyaliban Yesus. Itu kita bisa lihat, ya. Itu setting sejarah ini sangat perlu supaya kita bisa melihat kenapa ada pemungut cukai. Karena ada perbatasan antara wilayahnya Antipas dengan wilayahnya Filipus misalnya. Itu ada perbatasan seperti itu. Dan beberapa dari kisah-kisah Alkitab yang memiliki signifikasi politik itu tercatat dalam sumber sejarah sejaman. Misalnya penyaliban Yesus itu dicatat dalam bukunya Flavius Josephus. Kenapa? Karena dia punya signifikasi politik, di mana berita Yesus itu menggemparkan saat itu, ya. Sekalipun orang itu memandangnya dari sudut pandang masing-masing. Misalnya bagi orang Yahudi, Yesus itu mati karena dia mengajarkan sihir kepada orang Israel. Itu disebutkan dalam misalnya Talmud Traktat Sanhedrin 43a. Josephus menulis itu karena apa? Dia yang disalibkan sampai mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Karena Josephus mau memberi jawab pada pembacanya. Kenapa orang yang disebut Kristen, komunitas ini komunitas kecil yang muncul dari rakyat jelata, tapi memiliki pengaruh atau dampak yang luar biasa. Dia mencoba menjawab. Lalu dia katakan, padahal gurunya kan sudah dihukum mati. Lalu Josephus mengatakan, mereka melaporkan bahwa pada hari ketiga setelah kematiannya dia bangkit hidup kembali. Mungkin saja dia adalah Mesias, karena dia tidak percaya. Mungkin saja dia adalah Mesias. Tapi karena peristiwa itu, orang yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada. Nah, contoh-contoh seperti ini Anda bisa cross check sesuai dengan catatan sejarah. Jadi kalau ada orang mengatakan dia tidak dibunuh dan tidak disalib, itu nggak punya signifikasi historis sama sekali, karena itu tafsir agama. Nah, tafsir agama itu kan keyakinan. Bagi yang percaya silahkan, ya hura percaya itu aja lah, karena catatan sejarahnya kan jelas. Terus detail dari peristiwa itu bisa diikuti. Misalnya catatan Yunani setelah tahun 135 Masehi. Jadi bukan dari catatan Yahudi. Josephus kan nulis tahun 90 Masehi. Berarti hanya berjarak 57 tahun setelah peristiwa penyaliban, menegaskan tentang kematian Yesus. Penulis berikutnya misalnya itu penulis Yunani, yang menulis itu kira-kira tahun 170 Masehi. Dia mengatakan Yesus itu disalibkan di Palestina. Kenapa tidak di Israel? Di Palestina. Karena sejak tahun 135 Masehi, setelah pemberontakan Bar Kokhba, bagi orang Roma kan pemberontakan, bagi orang Yahudi kan perang kemerdekaan. Itu Bar Kokhba itu menang dari tahun 130 sampai tahun 132 sampai tahun 135 dia menang, dan sudah menerbitkan mata uangnya itu keping mata uang itu ditemukan sekarang, tulisannya Lehorot Yerusalem, demi kemerdekaan Yerusalem. Lalu di situ di dalam mata uang itu sebaliknya itu ada rencana pembangunan bait suci yang akan direalisasikan. Tapi tahun 135 Bar Kokhba dihantam habis, diratakan, pemberontakannya itu ditumpas oleh Hadrianus, dan Hadrianus khawatir kalau orang-orang Yahudi ini terus memberontak. Mereka menyelidiki kenapa patriotisme begitu kuatnya, karena Israel dan karena Yerusalem. Jadi orang Yahudi itu sekalipun dia mengalami pembuangan, mengalami tawanan, tapi selalu setiap Paskah mereka mengatakan tahun ini di sini
tahun depan di Yerusalem. Lisana haba'ah Yerusalem, lisana haba'ah Yerusalem, itu bergema selama 2000 tahun sampai kemudian tahun 1948 itu negara itu muncul kembali setelah 2000 tahun. Bayangkan. Begitu juga sebelum pembuangan Babel dari tahun 586 sebelum Masehi sampai tahun 539 sebelum Masehi, itu juga mereka rindu ke Yerusalem. Makanya Hadrianus belajar dari sejarah. Ini kalau tidak matikan harapan ini, mereka selalu mengharapkan kembali ke Yerusalem. Maka nama Israel akhirnya dihapus dari peta bumi, sementara dia menyatukan Syria, satu provinsi, dengan Palestina. Dan sejak Yudea dengan Syria disatukan, dan provinsi baru itu disebut Syria Palestina. Nah, perhatikan, catatan sejarah tentang Yesus setelah tahun 135 tidak lagi menggunakan Israel, karena dia orang Yunani. Tentu dia melihat peta sejarah berdasarkan semangat zamannya. Maka saudara-saudara, salah satu kesulitan dalam mempelajari sejarah itu apabila kita melihat secara anakronisme. Anakronisme itu kita mengukur sejarah orang lain dari 2000 tahun yang lalu dari ukuran kita. Nah, ini yang banyak sekali dilakukan bahkan di gereja sendiri. Misalnya Natal, ya mereka menganggap bahwa Natal itu tidak masuk akal. Itu bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akalnya dia, karena akalnya dia memakai paradigma berpikir modern. Sementara kitab suci itu bicarakan ribuan tahun, ya. Seperti Anda mengatakan misalnya, kalau Anda percaya kerajaan Sriwijaya, bahasanya apa kira-kira bahasa Indonesia sekarang? Apa nama-nama harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Kan enggak. Atau nama-nama bulannya Februari, Maret, April? Kan enggak. Nama-nama Sanskrit, nama Arab belum masuk, ya toh? Misalnya Wulan Desta Dapuntayang Marlapas dari Minama. Apa itu artinya? 1000 tahun yang lalu kita sudah sakit ingatan, mau mengkritik Alkitab, pangkatmu apa kan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi di bulan Jesta Dapuntayang meninggalkan Minang itu Prasasti tahun 648 kalau tidak salah setelah Masehi. Nah, ini ribuan tahun, tetapi Tuhan mengajar kepada kita bahwa jejak-jejak sejarah di mana dia berkarya itu ternyata dilihat, bisa disaksikan sampai hari ini. Maka dengan kita pergi ke Tanah Suci, kita jangan skeptis lagi. Batu-batu ini bercerita tentang fakta sejarah yang dicatat di dalam kitab suci. Sekalipun ada banyak hal yang belum bisa clear sama sekali dalam sejarah. Misalnya tadi adanya bangunan-bangunan yang dibangun sebelum era arkeologi. Misalnya Gereja Sabda Bahagia. Tapi kita tetap bisa menikmati secara spiritualitas, ya, pentingnya tempat itu karena toh tempatnya di dekat-dekat itu juga. Nah, kalau yang ini ya hampir dipastikan karena ada inskripsi dari pertengahan abad pertama, bayangkan sekitar tahun 50-an itu hanya berjarak 10 atau 20 tahun setelah kebangkitan Yesus bisa ditemukan di sini. Itu saya kira, ya, selamat berziarah, Tuhan memberkati kita. Shalom.